Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimaditri Antari, NIM 1913081023. Saya dari kelas Perwisata Budaya Sore Denpasar, semester 4. Di video ini saya akan melakukan presentasi mengenai dasar-dasar fotografi perwisata, yaitu dengan tema genre atau jenis-jenis fotografi. Dalam bidang fotografi, fotografer bisa merekam semua objek yang terdapat di alam dan di lingkungan sekitarnya. Banyak sekali objek foto yang bisa direkam dan diabadikan dalam sebuah karya fotografi, baik yang disetting atau dikondisikan maupun yang candid atau yang diambil berdasarkan momen yang terjadi dalam suatu kejadian. Perkembangan fotografi. Dalam perkembangannya, bidang fotografi di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat, terutama dengan pengembangan dan inovasi-inovasi baru dalam teknologi peralatannya. Sehingga pada masa sekarang hampir pasti semua orang memiliki pengetahuan tentang fotografi. Namun, informasi atau pemahaman tentang bidang fotografi ini biasanya beraneka ragam, tergantung dengan lingkungan masing-masing orang. Dalam perkembangan seni fotografi juga mengalami perluasan dan pengembangan dari hasil eksploitasi dan kekreativitasan para senimannya, yaitu para fotografer sendiri. Dari banyaknya faktor pencetus baik kebutuhan pasar, perubahan zaman, situasi politik, ataupun faktor yang menjadi reaksi atas perkembangan seni yang lain, maka aliran dalam fotografi bisa bertambah banyak. Yang dulunya hanya terbagi dalam aliran atau gaya pemotretan saja, sekarang sudah bisa dipilih dalam kategori aliran berdasarkan jenis media rekamannya. Misalnya dulu semua karya foto berasal dari kamera, namun sekarang dengan perkembangan teknologi fotografi ada yang dikategorikan dalam aliran foto dengan smartphone. Nah, pengertian genre atau jenis-jenis fotografi itu sendiri yaitu genre yang biasanya sebagian orang menyebut dengan aliran atau ada juga yang menyebut dengan gaya atau tipe, adalah suatu pengategorian atau pengelompokan sesuatu hal. Istilah kata genre diadaptasi dari pelafalan dalam bahasa Prancis yang berarti jenis atau semacam, yang dalam perkembangannya menjadi istilah untuk suatu kategori dalam sebuah karya seni, termasuk dalam literatur atau seni sastra dan bentuk lain dari seni dan bidang hiburan, misalnya bidang musik maupun suatu karya tulis atau lisan, karya audio atau visual. Genre pada praktik pengembangannya sering ditentukan dari hasil kesepakatan berdasarkan beberapa aspek yang mendasari pengategorian itu, yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Pada dasarnya, seiring dengan perjalanan waktu, suatu genre bisa berkembang menjadi genre baru, kadang-kadang bisa menggantikan paham atau prinsip genre yang lama. Genre atau aliran ini pada awalnya menjadi salah satu sistem klasifikasi pengategorian karya seni sastra dalam zaman Yunani kuno, seperti karya puisi, prosa, ataupun dalam suatu pertunjukan seni terikat dalam suatu tatanan yang khusus dan teratur yang disesuaikan dengan tema utama dari cerita karya yang ditampilkan. Dalam masa-masa selanjutnya, suatu genre akan berkembang menghasilkan cabang-cabang genre atau aliran yang baru sebagai suatu reaksi untuk merespon perkembangan dan perubahan dari para pencipta seni dan juga penikmat seni yang akan terus berkembang. Perkembangan proses perubahan dari karya-karya seni yang dihasilkan oleh para seniman membutuhkan periode waktu yang signifikan, umumnya diawali dengan suatu karya yang unik ataupun relatif baru yang diikuti dengan respon dan tanggapan lingkungan yang ada di zaman tersebut direspon dan bergulir di antara masyarakat, dan dengan respon positif ataupun negatif terbentuklah reaksi pro dan kontra, termasuk banyaknya karya-karya mengikuti keunikan tersebut dan menghasilkan sekelompok karya dengan gaya dan ide yang berawal dengan konsep dasar yang sama. Perkembangan komunitas ini yang makin meluas dan berkolaborasi dengan situasi kondisi di masing-masing tempat dan di kalangan masyarakat. Inilah yang dapat menjadi awal sebuah genre baru. Yang tentunya bila pro kontra makin banyak dan meluas, genre tersebut akan
tersebar di bagian yang lebih luas dan akan mengalami perubahan dan juga penyesuaian dengan lingkungan di mana masyarakat tersebut berkembang. Misalnya, suatu genre yang mengalami alkulturasi karakter dengan budaya lokal atau adat istiadat setempat. Genre dalam sebuah karya seni umumnya merupakan hasil proses pengolahan emosi atau ide yang menjadi reaksi dari tren di suatu masa dengan kurun waktu yang relatif lama. Lahirnya sebuah aliran biasanya didasari oleh banyak faktor, antara lain kebutuhan pasar, taraf hidup masyarakat, tren politik di suatu masa, atau penggabungan ide dan pengembangan kreativitas seniman-seniman yang terus berkembang tanpa bisa diprediksi dan tanpa ada batasnya. Dalam bidang fotografi, seorang fotografer yang memiliki cukup pengetahuan atau cukup mengenal aliran dalam fotografi pasti akan lebih mudah untuk memahami ketertarikan atau peminatannya dalam bidang fotografi dan akan mempermudah si fotografer untuk lebih memahami arah dan peluang yang terbuka untuk mengembangkan karir, hobi, atau kemampuannya di bidang fotografi. Bila mau ditekuni, untuk mengklasifikasikan aliran-aliran fotografi ini relatif cukup sulit, dimulai dengan bagaimana cara mengamati suatu aliran, penggunaan teknik apakah suatu karya foto potret yang sedang diamati menggunakan teknik pemotretan portraiture atau sebuah foto potret saja. Bahkan akan ada hasil karya foto yang dalam praktiknya bisa dilihat dalam lebih dari satu aliran, sehingga akan sulit untuk pengamat dalam mengkategorikan karya ini termasuk dalam aliran atau genre apa. Berikut ini adalah beberapa pendapat mengenai aliran atau genre untuk karya fotografi, terutama yang cukup dikenal di kalangan peminat fotografi di Indonesia. Pada saat seseorang memutuskan belajar fotojurnalistik, dia akan masuk ke sebuah daerah yang terdapat sebuah tradisi untuk menyampaikan sesuatu atau berita kepada orang lain atau publik. Seperti yang dilakukan oleh fotografer seni, seorang wartawan foto harus mempunyai sentuhan artistik untuk menghasilkan image yang menyemangat, namun selalu sigap dan cepat mengabadikan semuanya dalam waktu yang sangat singkat tanpa berpikir tentang konsep, komposisi, dan teori-teori lain, sehingga tantangannya akan lebih sangat besar. Nah, seperti halnya dengan Henry Cartier-Bresson, salah satu pendiri agen foto terkemuka Magnum, menjabarkan bahwa fotojurnalistik adalah berkisah tentang sebuah gambar, melaporkannya dengan sebuah kamera, merekamnya dalam waktu yang seluruhnya berlangsung seketika saat suatu citra muncul mengungkap sebuah cerita. Nah, berikut ini saya akan menampilkan contoh gambar dari beberapa genre atau jenis-jenis fotografi yang banyak diminati oleh fotografer Indonesia. Berikut ini merupakan gambar dari food photography. Sesuai dengan istilahnya, fotografi makanan ini menampilkan objek foto makanan dalam berbagai jenis. Proses pemotretan makanan ini pada dasarnya butuh profesionalisme dalam konteks mendokumentasikan makanan yang tampak segar dan menarik secara tampilan. Sehingga fotografer kadang membutuhkan bantuan food stylist untuk mendandani objek fotonya agar tampak lebih menarik. Berikut ini merupakan fotografi still life, pemotretan dengan objek benda mati yang difoto dengan keseriusan sehingga benda yang difoto akan nampak lebih artistik dengan beberapa usaha yang lebih, misalnya dengan menggunakan cahaya tambahan atau dengan menggunakan lensa yang khusus. Dari arti katanya, still yang artinya diam atau mati, sedangkan life berarti hidup dalam konteks memberi kehidupan pada benda tersebut. Still life fotografi dapat diartikan memotret benda mati tampak lebih hidup dan berbicara. Foto still life bukan hanya memindahkan objek ke dalam sebuah foto, tetapi lebih dapat mengandung arti dengan pencapaian hasil foto yang lebih artistik dan bermakna.
Fotografi makro, aliran ini membutuhkan lensa khusus yang mampu mengambil fokus di jarak yang sangat dekat dengan objek. Aliran ini cukup memiliki komunitas penggemar yang banyak yang didalami sebagai hobi. Ukuran objek fotonya relatif sangat kecil, bahkan bisa jauh lebih kecil dari lensa dan hasil foto isi fotografer. Hasil karyanya merupakan hasil pembesaran yang umumnya sangat ekstrim dari ukuran awal objek tersebut. Fotografi prewedding tipe ini merupakan salah satu aliran yang paling populer di kalangan masyarakat karena setiap orang pasti ingin memiliki foto yang bagus pada momen penting pernikahan mereka. Tipe ini membutuhkan fotografer yang berpengalaman dan peka karena dibutuhkan keahlian untuk menangkap momen-momen penting sebelum acara dalam prosesi pernikahan tersebut terlewatkan. Baik, itu merupakan beberapa contoh gambar dari genre atau jenis-jenis fotografi yang banyak atau dominan diminati oleh para fotografer di Indonesia. Nah, berikut ini kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu melalui kurun waktu yang sangat lama, bidang fotografi berkembang dengan sangat cepat dengan menghasilkan aliran-aliran yang menjadi bagian dalam perluasannya. Perkembangan aliran-aliran tersebut tentu saja tidak lepas dari campur tangan fotografer-fotografer yang menjadi pelaku seni dalam bidang ini. Dari konsep dan ide serta dari proses penciptaan mereka, maka karakter hasil karya fotografi semakin beragam dan makin luas. Kedepannya, pasti perubahan dan pengembangan karya dari para fotografer ini masih akan menciptakan dan menambah aliran-aliran baru yang akan terus memperkaya bidang fotografi, terutama fotografi di tanah air. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf dan mohon juga untuk dipermaklumi. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.